guru yang menembus batas ya. Guru yang menembus batas itu guru idaman. Betul. Dia menembus batas jam kerja, dia menembus batas tenaganya, ya kan? Dia menembus batas pikirannya, dia menembus semuanya. Tapi ingat, apa yang dia tabur itu pasti dia tuai. Ya, halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Everlese di Pojok Tunos Gulire Podcast. Hari ini beta tampil berbeda, resmi Batik Indonesia. Sorry, ada masker. Batik Indonesia. Karena memang ini hari kita mau ngomong tentang pendidikan dengan orang yang luar biasa. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe ke Tong punya channel ini. Beta berharap bahwa dengan ketemu channel ini bisa memberkati bapak, mama, adik, kakak semuanya yang di rumah. Nah, hari ini beta ada bersama-sama dengan satu orang yang wow, luar biasa. Nah, siapakah dia? Ini dia. Beta kata panggilan yang ini ya, panggilannya biasa dulu ya. Ini dia Kak David Latumerisa. Tepuk tangan. Oke. Nah, halo Kak, sehat? Sip, mantap. Oh, beta pikir sip, semangat, inspirasi, percaya diri teman. Oke, tunjuk dulu. Oke, sayangnya itu ada cincin. Nah, jadi baik-baik so kok kakak? Aman. Nah, katong ini mau tahu Kak Dev ini siapa, ya? Mungkin Kak Dev cerita dulu, kasih semuanya yang di rumah Kak Dev itu siapa, dan sekarang ini sibuknya apa? Itu dulu. Oke. Nah. Saya David. Kesibukan langsung saja ke topik kurikulum merdeka ya. Boleh. Iya. Kaitan dengan kurikulum merdeka, saya pelatih ahli angkatan pertama. Pelatih ahli angkatan pertama untuk kurikulum merdeka untuk sekolah penggerak. Angkatan pertama, kemudian ya puji Tuhan juga kemarin dari 1097 pelamar di tingkat perguruan tinggi 30 orang dipilih dan saya juga mendapat kemurahan Tuhan dipilih sebagai fasilitator nasional mata kuliah wajib MKWK untuk perguruan tinggi nasional dari 1097. Jadi 30 orang. NTT berapa? NTT 2. Wish. Ternyata 2. Keren. 2 orang tuh ada di sini nih. Satu di situ. Amin. Lanjut terus. Iya. Ya itu dulu untuk kaitan dengan kurikulum merdeka toh? Iya. Iya. Terus kenapa harus ikut itu jadi pelatih ahli? Beta orang yang suka dengan tantangan, itu kan satu tantangan. Jadi tesnya lumayan sulit sih. Angkatan pertama itu harus diakui bahwa tesnya standarnya tinggi. Jadi waktu itu beta tertantang, beta coba daftar, ikuti rangkaian tes yang begitu mumet dan ya puji Tuhan sejak tahun lalu sudah bertugas. Angkatan 1. Angkatan 1. Itu NTT banyak. Ada banyak orang yang jadi pelatih ahli. Sekitar 20-an sampai 30-an orang ya untuk angkatan 1. Waktu itu. Oke. Pelatih ahli itu kan harus melatih sesuatu. Iya. Ya toh? Nah, kakak punya tugas tuh apa? Kami melatih kepala sekolah dari sekolah penggerak, melatih tim Dewan Guru Komite dari sekolah penggerak juga membawahi kepala sekolah pembina. Pengawas. Ya, pengawas maksud saya pengawas sekolah ya. Seperti itu. Tapi fokusnya pada kepala sekolah dari sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Angkatan 1. Nah, kebetulan ketemu sekarang juga SMA Tunas Gloria. Angkatan 2 lolos. Selamat. Iya. Oke. Nah, itu juga sebenarnya berkat Tuhan juga. Iya. Beta juga kaget karena memang kalau Kak Dev suka tantangan, beta juga suka tantangan. Mantap. Nah, makanya waktu tes itu beta berharap bahwa
dengan ini beta bisa menggerakkan sesuatu. Akhirnya juga ya puji Tuhan lolos. Puji Tuhan. Nah sekarang Kadef sebagai pelatih ahli kan Iya. di angkatan 1 dan sekarang juga di angkatan Tidak. Oh. Angkatan 1 dan angkatan 2 dibedakan. dibedakan. Iya, karena ada sedikit perlakuan beda lah. Gitu. Uh-uh. Tapi intinya sama sih, Intinya sama. memfasilitasi para sekolah penggerak, memfasilitasi sekolah penggerak, mengajar di IHT in-house training untuk sekolah-sekolah yang mau mengadopsi kurikulum merdeka. Itu di bawah Kak David sebagai pelatih ahli itu ada berapa sekolah? 3. Ada 3 sekolah. Dibatasi 3. Kebetulan beta ditempatkan di daerah 3T 3T di mana di tuh? Sumba Tengah. Uh-huh. Nah, untuk pelatih ahli yang bertugas di daerah 3T hanya boleh membawahi 3 sekolah. Sedangkan kalau di non 3T bisa 4, maksimal 5. Maksimal 5. Itu selama berapa waktu tuh? 3 tahun kontraknya. 3 tahun. 3 tahun. Soalnya kontrak. maksudnya dia contohnya sekolah yang sudah lulus angkatan 1 tuh. Iya, Ya kan? iya. Itu kakak harus melatih dong tuh selama berapa tahun? 3. Oh 3 tahun. Iya, Berarti 3 ketemu tahun. juga nanti ketemu fasilitator 3 tahun. selama 3 tahun. Iya, Jadi apapun yang ketemu butuhkan, iya. Itu ketemu bisa ditanyakan di di fasilitator. fasilitator. Jadi dia angkatan siap. 2 disebut fasilitator. Pelatih ahli hanya dipakai untuk angkatan 1. Mm-mm. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah ya mau disebut kurikulum baru. Kurikulum baru. Kurikulum baru penyempurnaan dari K13, kurikulum K13. Begitu. Ini akan dijadikan kurikulum nasional pada tahun 2024. Diwajibkan semua sekolah 2024. Saat ini kurikulum merdeka itu sifatnya opsional. Jadi untuk sekolah yang lulus sekolah penggerak, sekali lagi provisi untuk Tunas Gloria, tepuk tangan buat Tunas Gloria. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, karena tidak mudah. Betul. Tembus sekolah penggerak itu tidak mudah. Saya tahu tesnya Iya, lumayan ya. betul. Jadi untuk sekolah yang lolos sekolah penggerak seperti Tunas Gloria itu diwajibkan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dan nanti dibimbing oleh fasilitator dari fasilitator dari, karena ada fasilitator yang bertugas kan. Oke. Nah, tapi nanti per 2024 semuanya wajib. Jadi sekarang wajib itu baru untuk sekolah penggerak, terus non sekolah penggerak yang ingin mengadopsi kurikulum merdeka itu boleh, sudah boleh. Jadi sekarang di Indonesia ada 3 kurikulum. 3 kurikulum. 3 kurikulum. K13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. K13 itu sifatnya umum, kita semua sudah tahu, ini sudah berapa tahun terakhir. Ya. Kemudian kurikulum darurat ini semacam pencampuran antara K13 dan kurikulum merdeka, atau semacam penyederhanaan dari K13. Saya secara pribadi saya bisa bilang bisa dijadikan jembatan lah untuk Transisinya. ya, mas, transisi. Dan yang terakhir ini kurikulum merdeka. Saya kebetulan beberapa kali diminta mengajar di Jakarta. Jakarta lebih banyaknya via Zoom sih, Zoom. Tadi juga masih ditelepon untuk besok ngajar di sana, tapi saya tolak. Besok ada kesibukan lain. Oh iya betul. Minta maaf, iya. Kayaknya kesibukan yang tadi beta telepon kok. No. Lanjut. Nah, kalau di Jakarta itu dinas setempat, dinas pendidikan setempat itu sudah mewajibkan sekolah-sekolah untuk menggunakan kurikulum merdeka. Jadi mereka sudah mengambil inisiatif sehingga mereka merekrut para pengajar, para instruktur untuk mengajar sekolah-sekolah yang non sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak kan sudah diajarkan atau dibimbing oleh tim khusus. Kalau non sekolah penggerak itu dinas setempat yang merekrut para pengajar dari luar untuk melatih mereka. Jadi per tahun ajaran ini sekolah-sekolah di Jakarta sudah mengadopsi kurikulum merdeka. Sedangkan di luar Jakarta
Contohnya di Kupang. Di Kupang itu masih opsional. Saya Pilihan tahu, ya? iya pilihan. Saya tahu beberapa sekolah yang di NTT yang bukan sekolah penggerak tapi mereka mendaftar untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Itu hak-haknya sekolah. Ya, itu hak sekolah. Hak sekolah ya. Iya. Tapi kalau sekolah penggerak seperti Mas Gloria wajib. Iya, betul. SD opsional. Kalau tidak tembus sekolah penggerak, maka itu opsional. Silahkan memilih mau pakai kurikulum darurat atau kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka juga disebut sebagai kurikulum operasional sekolah, KOS. Iya. Gitu. Iya, mandiri berubah. Terus apa enaknya kalau kita pakai kurikulum Merdeka? Wow, enak sekali. Ini mantap sekali. Jadi kita harus tahu latar belakang lahirnya kurikulum Merdeka. Nah, Indonesia ini kan seluruh dunia ya, dilanda pandemi. 2-3 tahun. Pada masa itu terjadi lost learning. Itu yang disebut dengan lost learning. Penelitian membuktikan bahwa masa 2-3 tahun ketika kita learning at home itu terjadi suatu gap di mana di mana ketika penelitian dilakukan lebih dalam, ternyata anak-anak yang belajar dari rumah mereka mengalami ketertinggalan, ada gap, ada something lost. Disebut dengan learning loss. Jadi hal-hal yang hilang. Tapi itu penting. Itu penting, hilang. Jadi benang merah yang hilang. Nah, kurikulum Merdeka ini dihadirkan agar sekolah dapat mengejar ketertinggalan itu. Makanya saya bilang kurikulum Merdeka, saya bilang enak sekali. Kenapa? Karena pembelajarannya difokuskan pada hal-hal esensial. Jadi kita hanya belajar hal-hal yang esensi. Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Makanya di kurikulum Merdeka sekarang sudah beda, Pak Kepsek SD, Pak Kepsek SMP, SMA. Sekarang beda. Pusat sudah tidak memberikan kurikulum full plok gitu. Sudah tidak, maaf. Pusat hanya memberikan yang namanya CP, capaian pembelajaran. Diberikan, lalu kita di sekolah, terserah sekolahnya di Kota Kupang, di Bena, di Oemova, di mana, di Baun, di ujung dunia di Papua, sekolahnya punya hak untuk menerjemahkan dari CP menjadi TP, tujuan pembelajaran, kemudian menurunkannya menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, yang sesuai dengan konteks. Kondisi sekolah kan enak. Betul. Kalau dulu kan disuruh belajar, disuruh hafal, tuanku Imam Bonjol, begitu ya kan. Tapi sayangnya anak-anak lupa dengan pahlawan daerah setempat gitu kan. Makanya ada lelucon toh, guru di Papua. Guru tanya, tuanku Imam Bonjol siapa? Murid tanya, Ibu tanya Imam Bonjol. Sekarang saya mau tanya, iya tuh. Ibu tahu kah tidak Pendeta Sakaria? Gitu tuh. Ibu bingung ini tanya apa gitu kan? Kalau Pendeta Namos, ibu bingung kan? Muridnya, Ibu saya tidak tahu saya pendeta. Ibu begini loh, ibu urus ibu punya imam, kami urus kami pendeta. Padahal Tuan Imam Bonjol kan pahlawan nasional ya. Betul. Iya kan, di sejarah kita memang kan harus juga. Memang. Tapi maksudnya saat ini ada kemerdekaan, Jadi anak-anak cukup tahu, oke, Tuanku Imam Bonjol ini salah satu pahlawan kemerdekaan, ya kan? Salah satu pahlawan kemerdekaan. Tapi anak-anak juga punya kesempatan untuk belajar pahlawan daerah mereka. Jadi sejarah kita sudah tidak belajar lagi sejarah Wali Songo apa tidak. Maksud saya oke, kita belajar, syukur, ya bagus. Tapi kita lebih cenderung belajar sejarah bagaimana Kupang terbentuk. Kalau di konteksnya Kupang ya kan, sejarah berbagai macam yang lokal begitu. Yang penting intinya CP, capaian pembelajaran tercapai, CP tercapai ya selesai. Iya. Jadi ini sebenarnya ada satu tantangan juga ya kakak. Iya. Yang membuat kurikulum itu sendiri kan mungkin dalam tanda kutip orang-orang yang mungkin ya di daerah bagian yang dalam tanda kutip pendidikannya bagus.
Contohnya di daerah Jawa. Nah, sedangkan diturunkanlah kurikulum itu ke daerah-daerah terpencil, kadang-kadang juga di sana orang terjemahkannya juga agak sulit. Sehingga maka timbullah kurikulum merdeka yang dimana harus sesuai dengan kondisi tempat yang ada. Iya, Begitu kok? iya begitu. Itu Nah. sederhananya. Memang Pak Ever ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ever. Amin. Iya. Oke, terima kasih banyak buat hari ini. Sudah selesai kok. boleh, boleh, Ah. boleh. Jadi berapa lama? Sudah dari tahun lalu ya? Iya, iya sudah. Agustus, Juni, Juli, Agustus. Ya, kurang lebih Agustus ini 1 tahun lah, kurang lebih ya. Hidup di Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Iya. Ada kesan-kesannya. Ada Kesan yang unik waktu melatih sekolah. Ada. Jadi kami itu angkatan 1 itu ini pun diakui oleh pusat bahwa ini semacam trial error. Jadi semacam percobaan, terus dalam tahap pengembangan. Ya. Jadi salah satu yang paling berkesan itu adalah seperti ini. Waktu kami ikut pelatihan BIMTEK disebut-sebut begini, kurikulum tidak berubah, ini hanya pembaruan, ini hanya apa, begitu kan? Jadi waktu saya melatih kepala sekolah dan lain-lain juga berapi-api kan. Kalau saya bicara kurikulum tidak berubah Pak Ibu, tenang, santai begitu kan, omong. Ya sekitar beberapa bulan lalu keputusan menteri menyatakan bahwa kurikulum jelas sudah berubah. Tapi syukurnya dijadikan kurikulum nasional itu pada 2024. Jadi kita Tunas Gloria di ready, siap-siap. Jadi goalnya di 2024 itu semua satu Indonesia harus memakai kurikulum merdeka. Iya. Sekarang ini masa transisi. Masa transisi. Jadi memang ada sekolah yang memang sudah harus jalankan karena sudah lolos sekolah penggerak. Ada juga yang mungkin belum lolos pun sudah bisa mendaftarkan. Dan ada pun juga yang boleh memilih untuk mengikuti kurikulum merdeka. Iya. Nah, sekarang sebenarnya susah kosono untuk guru-guru. Berapa jangka waktu berapa tahun ganti kurikulum. Jangka waktu berapa tahun ganti kurikulum lagi. Iya. Sebenarnya kurikulum harus baku atau boleh baku? Menurut kakak ya? Ini bukan menurut saya juga, ini berdasarkan teori ya, dan ini memang tidak terbantahkan bahwa kurikulum itu sifatnya dinamis. Bukan permanen. Tidak boleh permanen, tidak boleh statis. Kurikulum yang statis atau kurikulum yang permanen itu akan mati. Kita harus ingat itu. Maksudnya? Sederhananya begini, Nokia sekarang masih ada tidak? Nokia masih ada tapi hampir mati ya kalau HP. Kita kan lebih orang tua lebih gampang kalau HP kan. Nokia hilang. Kenapa? Karena Nokia tidak ikut perubahan. Waktu Android muncul, Nokia masih tetap dengan gaya lama. Waktu Nokia ikut Android, ini iya kan? Nokia ambil Android sudah terlambat. Nah, jadi tidak ada yang kekal itu perubahan itu sendiri. Makanya kita harus siap untuk terus berubah. Guru-guru Indonesia harus terus kreatif, siap menerima perubahan. Kalau kita tidak siap menerima perubahan, kita akan ditelan zaman. Makanya kalau Sone salah bukan kalau Sone salah lagi. Makanya diputuskan. Iya. Sekolah yang lulus yang menggunakan kurikulum yang baru ini yang mengikuti ujiannya disebut sekolah penggerak. Iya. Artinya bahwa dia harus bergerak. Iya, dalam perubahan itu. Bergerak menembus batas. Sebenarnya sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ini punya tagline atau moto atau semboyan atau apa? Yang kakak pernah sampaikan ke ini? Atau ada yang umum nasional maksudnya? Ya, semboyannya banyak ya. Semboyannya namanya juga Merdeka. Jadi dalam setiap IHT, in-house training, atau dalam setiap pertemuan biasanya kami menciptakan semboyan baru. Tapi salah satu semboyan yang sering kami gaungkan itu bergerak menembus batas. Menembus batas. Nah, batas itu di mana? Batas ya. Kalau kita bicara batas bicara kemampuan atau batas bicara apa? Perubahan zaman.
batas bicara tentang pertama tadi hal statis, Oh, iya. hal-hal yang tidak bergerak, ya kan. Hmm. Jadi kita sudah membatasi diri kita rasa oke, kurikulum stop sampai sini. Tidak, kali Betul. ini kita bergerak melewati itu batas-batasan pemikiran yang sempit, ya kan. Terus bergerak menembus batas itu punya makna lain juga, seperti saya kalau bertugas di 3T ya, di sekolah 3T. Apa tadi? Tertinggal, terluar, Ya, apalagi Apa 3T. lagi? terpencil lah. Terpencil. Ah. Nah, di daerah 3T itu kan sangat terbatas dengan sinyal. Iya. Padahal salah satu intervensi sekolah penggerak itu kan Digitalisasi. digitalisasi sekolah. Iya. Tapi kami tetap bergerak. Guru-gurunya diajarkan, kepala sekolahnya diajarkan dengan mengenai platform-platform, diajarkan mengenai platform-platform apa namanya? Ya, Merdeka Mengajar, platform Iya. Zoom untuk melatih mereka, Zuhu, terus ya macam-macam yang seperti saya pernah Ya, betul. share dengan teman-teman di Tunas Gloria. Kadef, Iya. ada berkat datang. Ini Ada kopi, ada teh. ini sengaja batuk sampai. Nah, ini dia nih paling penting ini. Iya, Pelatih ahli, iya. ya kan? Itu tesnya berapa lama? Waktu angkatan 1 itu tesnya 1 bulan, kemudian BIMTEK-nya juga hampir 1 bulan dari pagi sampai sore, plus di BIMTEK itu masih ada yang tidak lulus. Kadef son lulus. Tidak, masih ada teman yang tidak Oh. lulus di BIMTEK. Kalau yang angkatan 2 beda, angkatan 2 ini lulus tes langsung dapat SK penempatan, Nah, lalu BIMTEK. Jadi misalnya mereka ditempatkan di SMP, makanya mereka hanya belajar yang untuk SMP, kurikulum SMP. Iya. Kalau kami angkatan 1 itu belajar dari kurikulum PAUD sampai SMA, SMK. Oh, ini menarik nih. Karena Kadef mulai omong dengan PAUD nih. Iya. Nah, di kurikulum Merdeka tuh beta mohon Kadef jelaskan dulu. Kan di kurikulum Merdeka tuh ada fase. Iya, fase. Nah, ini salah satu paradigma Ah, yang berbeda Iya. dari kurikulum Merdeka dan K13. Betul. Kalau K13 itu kan kita pakai kelas, ya kan? Dari kelas betul. Katakanlah Pak di SMA ya, mulai kelas 10, 11, 12, ya kan? Kalau di kurikulum Merdeka itu fase. Fase. Jadi SMA itu ada pada fase E dan F. Ya, betul. Ya kan? E Ya, dan F. E dan F. TK itu ada pada fase A. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu paradigma kita harus paradigma fase. Ingat, jelas fase. Sehingga anak-anak kita bisa naik kelas, tapi fasenya belum tentu dia naik. Iya. Dan nanti di pembelajaran di kelas itu harus ada diferensiasi learning, pembelajaran yang berbeda, Berbeda. teaching at the right level, Betul. seperti itu. Yang susahnya guru. Awal-awal, Karena harus mengajar dua tipe pembelajaran, dua metode maksudnya di dalam satu ruangan. Dengan maksudnya pendekatannya dua. ya. Ah. Jadi Atau bagaimana? begini loh, guru itu satu profesi yang sangat mulia. Iya. Atau kita tidak bicara kurikulum Merdeka pun, kalau mau bilang susah. Saya dasarnya dari guru di Tunas Gloria dulu. Saya mantan guru. Saya agak lupa. Saya 5 sampai 6 tahun di sini. Oh, mungkin beta pikir waktu masnya Tuanku Imam Bonjol, bukan? Kan tadi disinggung gitu. Iya waktu itu. 2000 awal. 2000 awal. Jadi 2010 ke bawah. Oke, 2004 sampai 2010. Iya.
2004 sampai 2010. Kalau mau dibilang ini pahlawannya Tunas Gloria, Wah, harus fotonya ditaruh. Tak lalu Pak Ever mulai lebay gitu. Nah, lanjut. Pahlawan-pahlawan nih Pak Ever dan teman-teman yang lain. Sorry, kita bukan pahlawan. I am boss for Ranger. Nah, lanjut. Nah, guru itu kita tidak bicara kurikulum merdeka pun guru itu memang Kerja keras. kerjanya luar biasa. Kita perhatikan ya, pagi-pagi mengajar ya kan. Siang waktu pulang, guru-guru membawa pulang pekerjaan apa sih yang dibawa pulang? Apa sih yang dibawa pulang? Tugas. Murid-murid tugas murid diperiksa ya kan, pekerjaan PR semua diperiksa, lalu dia harus siap lagi untuk mengajar besok hari. Jadi sebenarnya kalau mau bilang guru susah pada saat kurikulum merdeka, tidak sih. Guru yang ini nih pernyataannya ini, guru yang menembus batas ya, guru yang menembus batas itu guru idaman. Atau guru idaman itu guru yang menembus batas. Pertama, dia sudah menembus batas waktunya. Waktu kerja. Iya, betul. Iya kan? Saya guru baru jadi dosen, baru jadi pelatih ahli dan lain-lain. Betul. Dia menembus batas jam kerja, dia menembus batas tenaganya, iya kan? Dia menembus batas pikirannya. Dia menembus semuanya. Tapi ingat, apa yang dia tabur itu pasti dia tuai. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadi keren. Iya. Ini satu. Tadi kan Kak David jadi pelatih ahli. Iya. Yang melatih di angkatan 1, di angkatan 2 juga. Membantu. Lebih tepat. Tidak, angkatan 2 ada fasilitatornya sendiri. Ada fasilitatornya sendiri. Berikut sekarang juga Kak jadi instruktur nasional dari tes yang 1000 orang itu, 1000-an orang lulus 30 termasuk kakak. Iya. Oke, itu kerjanya kapan? Itu nanti ada penugasan tersendiri dari pihak kementerian. Mas Menteri. Dari iya. Oke. Berikut lagi Kak sekarang ikut menjadi mau ikut ujian asesor. Puji Tuhan, tes tertulisnya sudah lulus. Amin. Besok nih wawancara, bantu doa. Oh, mantap. Wawancara. Pertanyaannya, kakak ini mau kejar apa? Saya bukan mengejar apa-apa. Saya hanya mau bergerak menembus batas. Oke. Iya. Dia bergerak menembus batas toh? Iya. Mimpinya apa? Mimpi saya untuk mendampaki sebanyak mungkin, memberi dampak sebanyak mungkin, memberi dampak sebanyak mungkin. Betul pikir mau jadi ini kepala dinas. Siapa tahu? Tidak. Itu Saya hanya tertantang. Siapa sih bilang NTT tidak bisa? 1097 orang, 2 dari NTT. Mantap. Iya. 1097. Saya kaget juga waktu pembukaan dari kementerian bilang selamat Bapak Ibu adalah 30 orang yang terpilih dari 1097 orang. Jadi saya tertantang. Jadi kalau ada apa saya coba begitu. Pernah saya saya lulus dua-dua di pelatih ahli dan di peneliti lapangan sekolah penggerak. Terus Pak David minggu depan berangkat ya ke Surabaya Pak, siap-siap. Setelah itu langsung diterjunkan ke lapangan Pak, 2 bulan di lapangan. Oh, tidak bisa karena saya gembala sidang pendeta. Nah itu dia betul. Jadi saya tolak peneliti lapangan karena peneliti lapangan sekolah penggerak diwajibkan tinggal 2 bulan di lokasi penelitian, dibiayai penuh pihak kementerian. Yang sebenarnya Kak tolak tuh bagus. Karena dia bilang mau terjun kakak ke lapangan. Itu jahat tuh. Dari atas kan terjunkan langsung. Itu jahat. Nah, tapi yang menjadi mimpi tadi kakak tuh luar biasa ya. Ingin membuat dampak yang besar. Membuktikan juga bahwa kita orang Timur ini bisa. Orang Timur bisa? Iya, kita bisa. Kita kasih kalah banyak orang juga. Kita bisa. Betul. Katong bisa. Walaupun ketong makan jagung titi, jagung katema, jagung bose, minum tuak, minum hidung batu karang, ketong maju, ketong kayak skala.
Beta pernah jadi ini Sekupang, Sana Bapak. tambah Sulati itu tambah on Sana begitu. apa? Beta pernah bicara di seminar. Beta beberapa kali, Tuhan puji Tuhan, dulu sebelum pandemi sering bicara di seminar-seminar internasional. Satu kali beta bicara di seminar internasional di Jakarta, terus teman satu kamar, dia sempat sampai telepon dia pun prof, dia bilang, "Prof, sekarang saya ketemu orang dari timur yang juga bisa bicara seperti prof." Ternyata profesor di UGM, bukan profesor, doktor, dia hanya seorang dokter. Dokter UGM sudah almarhum, dan mungkin dia sempat cerita-cerita dengan dokternya, dengan dosennya bahwa orang dari timur jarang tampil, atau mungkin punya stigma yang negatif tentang kita NTT atau apa. Mungkin standar pendidikannya agak pendidikan, tapi itu semua keliru. Kita bisa. Betul ya? Bisa lah. Luar biasa. Beta cuma mau jadi begini nih. Amin. Ya bisa. Amin. Karena Pak. beta punya cita-cita mau jadi Bos kepala dinas. Polres. Kepala dinas. Kepala dinas di Gloria sih. Kepala dinas pendidikan. Oh ya, amin. Amin dong. Mimpi itu harus tinggi. Tinggi, Supaya ya. kalau jatuh masih kena awan dong. Amin. Siapa tahu ya Sip, kan? iya. Kan umur kamu kan masih Bang, masih panjang. Jangan dong. Masih panjang ya. Iya. Oke deh. Nah, ini satu nih. Kakak ini sibuk toh. Iya. Mau itu ini. Terus keluarga ke mana? Keluarga happy. Oh. Ini kan tadi beta minta perpanjangan waktu karena tadi masih bawa anak-anak di Transmart jalan-jalan. Keluarga harus prioritas. Prioritas. Jadi, Sama pelayan sibuk-sibuk. juga, pelayan di gereja. Pelayanan di Pendeta. gereja, iya. Kak David ini seorang pendeta di GPDI Immanuel Ministry. Iya. Wih, keren. Jadi berkat itu penting ya. Siap. Buat semangat, kasih satu pesan untuk guru-guru di Indonesia, khususnya di NTT. Yap. Silakan kakak. Teman-teman guru, beta pernah rasa gimana katanya jadi guru. Sebelum beta aktif, beta dosen tetap non PNS di Politeknik Negeri Kupang, juga ada di beberapa kampus di Kupang. Nah, tapi sebelumnya beta guru, beta tahu susahnya jadi guru itu bagaimana. Tapi beta hanya mau bilang bahwa taburlah sebanyak-banyaknya. Taburlah sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak ketong tabur, semakin banyak ketong tuai. Semakin banyak ketong tuai. Beta juga percaya beta dapat berkat seperti ini sekarang karena mungkin bepung orang tua sudah banyak menabur di ladang pendidikan. Juga mungkin karena beta dulu dapat kesempatan untuk menabur di Tunas Gloria, ya kan? Jadi teman-teman guru, ayo tabur. Hari ini mungkin belum nampak tuayan kita itu seperti apa, tapi percaya suatu saat pasti. Saya ketemu banyak orang sukses yang ternyata orang tuanya itu guru. Jadi orang tuanya sudah banyak menabur, anak-anaknya dapat berkat begitu. Gitu. Mantap. Ayo tabur. Betul. Dan beta percaya ketemunya ayat karakter itu yang di sekolah, yaitu karena masa depanmu sungguh ada. Iya, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Oh, mantap. Oke deh. Begitu. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, Sip. terima kasih buat Kak Dev. Tetap semangat menjadi pelatih ahli, apalagi instruktur nasional, dan doakan supaya bisa lolos lagi ujian besok ya. Wawancara. Wawancara. Sebenarnya sih sudah lolos. 80% lolos sih. Paling Oke, wawancara dicek asesor. hidungnya menghadap bawah atau tidak begitu. Oke, siap. Dan kalau mau dibilang di dalam satu badan, dalam satu tubuhnya Kak Dev ini ada pelatih ahli, instruktur nasional, asesor, pendeta, dosen juga di mana? Politeknik Negeri, Politeknik dan Stiba ya? Stiba, Dan di Stiba. Mentari. Sama satu lagi, kepala keluarga. Ini dia orang hebat. Betul Thank kan? you. Iya, Oke. iya. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Kak Dev. Terima Sebagai kasih berkat di semuanya. Tunas Gloria. Kakak tunjuk apa nih? Oh ya, boleh. Oh, iya, iya. Siap. Ada yang mau bertanya nih? Siap.
Masih. Janji Oke. masih. Ingat. Tinggal atur waktunya kan, Pokoknya kalau dikasih fleksibilitas waktu, misalnya ya tinggal diatur waktu. Merdeka kan, merdeka belajar toh. Betul, Jadi kita betul. merdeka waktunya bisa lah. Kenapa tidak? Tapi Kadef ini beta suka karena Kadef seperti padi. Enak. Weh. Tuh, semakin tinggi semakin Kan dulu habis selesai kuliah S3 masih sempat mengajar di sini kan, Kak? Iya. Masih mengajar di SMA kan? SMA iya. Gitu. Artinya Mengajar itu kan hobi, harus jadi hobi. nothing impossible ya. Nothing impossible. Impossible. Oh, tuh impossible. Langsung ada pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih banyak buat semuanya Kadef. Terima kasih banyak. Main-mainlah ke Tunas Gloria. Siap, Jadikan siap. berkat bukan cuma Tunas Gloria ya, tapi menjadi berkat untuk Indonesia dan dunia pendidikan. Iya, amin. Amin. Oke. Terima kasih buat semuanya yang Terima di kasih. rumah yang sudah menikmati podcast kali ini. Akhir kata saya Everlese Saya David Latuperisa. mengucapkan terima kasih banyak dan Terima Tuhan kasih, Yesus terima kasih Tuhan Yesus berkati kita. memberkati. Tetap semangat. Oke. Ini kita ada hadiah. Harusnya ada bungkusannya. Ya tidak apa-apa ya, jadi satu kenang-kenangan Iya. buat Kadef sehingga lihat gelas ini bisa ingat pojok Tunas Gloria. Pojok Tunas Gloria. Oke deh. Terima kasih. Nanti sekali-sekali saya diundang lagi sebagai mungkin narasumber bagaimana supaya anak kita bicara bahasa Inggris atau Betul. apa. Iya kan? Iya. Dan itu hadiahnya piring. Kan ini dari kelas kan. Nanti kan kita Iya. akan ada bertahap. Bertahap. Nanti sendok lama-lama baru isinya ya. Oke deh. Terima kasih Tunas Gloria. Goodbye. Ketua Yayasan Tuhan berkati semuanya.